Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Raffi Widiatuloh dengan NIM 006 dari kelas A. Jadi pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang modul 2, yaitu tentang modul pembentukan citra atau image formation. Nah, jadi di sini terdapat 21 percobaan, yaitu mulai dari translasi sampai dengan artikel marker ya. Nah, di sini terdapat beberapa tujuan praktikum yang ingin dicapai. Yaitu pertama kita ingin memahami dan juga mengimplementasikan dari transformasi geometri dua dimensi pada gambar, lalu melakukan translasi, rotasi, dan scaling menggunakan OpenCV. Selanjutnya yang ketiga adalah memahami dan menerapkan transformasi affine dan perspektif, lalu melakukan kalibrasi kamera menggunakan pola checkboard. Selanjutnya adalah memahami proyeksi perspektif dari 3D ke 2D. Lalu ada juga untuk mendeteksi dan mengoreksi distorsi lensa sampai dengan membuat citra sintetis untuk keperluan pengujian. Nah, mungkin di sini langsung aja saya coba lanjut ke percobaan pertama, di mana di sini adalah untuk translasi gambar. Nah, di sini adalah program translasi gambar atau menggeser. Jadi kita akan memainkan sudut sudut X dan sudut Y. Nah, ini untuk programnya di sini menggunakan beberapa library yaitu dari CP sampai Matplotlib gitu ya. Nah, di sini sudah ada programnya. Di sini ada fungsi untuk menggeser gambar sebesar XTY pixel. Lalu di sini untuk menggeser gambar ke empat arah yang berbeda. Jadi udah langsung kita buat formatnya. Lalu di sini ada juga visualisasi translasi ke berbagai arah. Lalu ini untuk percobaan pertamanya. Lalu coba kita jalankan. Nah, ini untuk percobaannya. Itu dari gambar original ini di random menjadi 4 buah gambar yang dengan posisi translasi yang berbeda, yaitu pada gambar pertama ini digeser ke kanan, lalu gambar kedua translasi ke bawah, dan ini ke kiri, dan juga ini ke kanan bawah, seperti itu. Kita lanjut. Lalu sekarang adalah untuk percobaan yang kedua, itu rotasi sudut bebas. Nah, di sini kita coba jalankan. Nah, ini untuk contohnya. Jadi di sini ada sekitar 4 em, rotasi yang dilakukan, yaitu mulai dari sudut 30, 45, 90, dan juga 135. Nah, jadi ini tuh memang hanya meroket saja gitu dari berbagai sudut yang telah kita sampling di sini dari keempat sudutnya. Nah, ini ada hasilnya dari percobaan itu. Nah, sekarang kita bahas programnya. Nah, untuk programnya di sini sama seperti sebelumnya, menggunakan library yang sama, yaitu menggunakan import cp2, numpy, os, matplotlib, dan juga matplotlib.pyplot gitu, seperti itu. Nah, ini untuk programnya. Jadi kita ada rotasi sederhana, lalu ada juga rotasi tanpa crop seperti yang tadi kita lakukan. Lalu ini ada untuk multi sudut yang sudah kita lakukan tadi. Lalu di sini untuk menampilkan hasil seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita coba lanjut ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga ini adalah scaling zoom atau kita kita coba zoom di sini untuk percobaannya. Jadi ini untuk gambar originalnya sama seperti sebelumnya. Ini gambar original. Lalu ini ada scaling zoom dua kali. Ini untuk tiga kali. Lalu ini juga ada beberapa fungsi lain yang ditambahkan. Jadi pada program ini sebenarnya hanya untuk menzoom saja objek-objek yang ingin didetailkan seperti itu. Dan di sini kita ada 4 variasi zoom yang kita lakukan seperti itu. Lalu juga di sini ada interrupt. Kita juga ada yang nulis, linear, dan juga kubik seperti itu. Nah, ini untuk programnya. Di sini dapat dilihat untuk programnya di sini terdapat library yang sama seperti sebelumnya. Lalu ini script dir untuk
kita memasukkan gambar, lalu ini untuk scaling faktornya, ini untuk zoom crop, dimana ini tuh nanti dia akan ngezoom ke pusat gambar gitu. Jadi setelah zoom, lalu akan di crop sesuai ukuran aslinya. Nah, lalu di sini aja untuk membandingkan 5 metode interpolasi yang telah kita lakukan tadi, itu dari nurse, linear, kubik, array, dan consort. Nah, selanjutnya di sini untuk menampilkan hasil untuk visualisasi scalingnya, zoom dan juga interpolasi. Di sini adalah contoh fungsi-fungsinya, yaitu yang pertama scaling, zoom, interpolasi, dan juga lainnya seperti itu. Ini untuk di print di share monitor. Lalu lanjut kita ke percobaan 4. Selanjutnya ini adalah percobaan keempat atau transformasi. Di sini coba kita jalankan dulu programnya. Nah, ini untuk hasil dari percobaan transformasi. Jadi, transformasi ini bisa dibilang sama seperti translasi itu perpindahan juga. Hanya di sini juga terdapat beberapa variabel yang kita mainkan, yaitu mulai dari kita saya, lalu kita ditambahkan lokasi dan juga ditambahkan stylenya diperkecil seperti itu. Jadi ini adalah kombinasi dari beberapa yang telah kita lakukan seperti itu. Jadi ini untuk hasilnya, yang pertama dari gambar original, lalu ke affine 3 titik, lalu di sini ada share plus translasi, selanjutnya ada di rotasi 25 derajat dan juga scale-nya itu diubah menjadi 0,8 seperti itu. Nah, itu untuk yang percobaan 4 dan ini adalah hasil dari programnya. Untuk library tetap sama, lalu ini untuk input capture-nya. Lalu di sini adalah untuk definisi transformasi affine yang 3 titik. Lalu ini untuk yang manual, lalu ini untuk menampilkan hasil di sini. Lalu ini untuk fungsi-fungsi lainnya, yaitu ini untuk detailnya ya. Jadi ini untuk yang affine dari 3 titik. Jadi di sini ada beberapa rumus yang di dalamnya ya. Jadi kita menggunakan PTS SRT dan juga PTS DST. Lalu kita coba untuk mengedit di sini seperti itu. Nah, ini untuk yang manual, ini untuk yang rotasi scaling, lalu ini untuk hasilnya saja. Lanjut untuk percobaan 5. Nah, percobaan 5 ini adalah transformasi perspektif. Nah, ini kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi di sini juga sama. Kita buat 4, yaitu yang pertama ini adalah yang untuk yang original. Lalu ada juga di sini titik sumber. Jadi seperti di kita kotak menggunakan lem merah. Lalu ini untuk koreksi perspektif dan ini untuk bird eye view gitu. Seperti itu. Ini untuk hasilnya yang telah kita lakukan. Dan ini untuk hasil programnya. Di mana di sini dapat dilihat di beberapa program menggunakan library yang sama ya. Hanya perbedaan nanti seperti di sini. Nah, ini untuk perspektif yang 4 titik, lalu ini untuk mengoreksi dokumen, lalu ini untuk yang bird eye, lalu ini untuk mengambilkan hasil. Lalu lanjut kita ke percobaan yang ke-6. Nah, ini untuk melakukan kalibrasi ya, kalibrasi kamera atau checkboard. Ini untuk checkboard sintetis dan sedangkan ini untuk corner yang terdeteksi seperti itu. Jadi ini bisa kita lakukan untuk melakukan kalibrasi kamera, tapi menggunakan objek checkboard ini seperti itu. Dan ini untuk contoh programnya. Pertama untuk mendefinisikan membuat checkboardnya, lalu ini untuk mendeteksi kontennya, dan di sini untuk melakukan kalibrasi. Dan tadi saat dikalibrasi kan ternyata kalibrasi gagal ya seperti itu. Dan ini untuk menampilkan hasil. Ini untuk info-info kalibrasinya seperti itu. Lalu ini untuk percobaan ke-7. Nah, ini adalah untuk proyeksi dari 3D ke 2D seperti itu. Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini tuh adalah proses. Kita akan mencoba memproyeksikan kubus dari kubus 3D, lalu diproyeksi dulu ke sumbu XYZ, dan akhirnya dapatlah multi viewpoint menggunakan 2D. Nah, ini adalah hasilnya seperti itu. Nah, ini hasilnya.
sudah dilewatkan ya hasilnya. Nah, ini untuk programnya. Jadi di sini kita pertama akan mencoba untuk mendefinisikan untuk membuat kubus 3D-nya. Lalu ini untuk sumbu 3D menggunakan XYZ. Lalu ini adalah untuk memproyeksikan ke gambar dua dimensi dan ini akhirnya kita menggabungkan semua gambar-gambar 2D-nya seperti itu. Lalu kita coba lanjut ke percobaan 8. Jadi ini adalah contoh percobaan 8, yaitu menggunakan kita akan sharing dan refleksi. Nah, jadi sharing ini seperti apa ya? Seperti kita dimiringkan seperti itu. Ini adalah sharing minus 0,4. Ini adalah sharing minus 0,2. Ini positif. Ini adalah sharing plus 0,2. Ini plus 0,4. Seperti itu. Inilah contoh untuk hasil dari visualisasinya. Lalu ini ada juga sharing vertikal. Ini minus 0,4 dan 0,2. Ini untuk positif 0 dan ini plus 0,2 dan plus 0,3. Lalu ini ada untuk refleksi gambar. Jadi untuk kita coba waktu original, lalu flip kanan, flip plus P dan juga diagonal. Lalu ini ada untuk efek artistik share dan refleksi seperti ini. Untuk yang original, refleksi H, share terus gabung. Nah, jadi seperti itu untuk yang program tadi. Untuk sharing dan refleksi, ini adalah contoh programnya menggunakan, ya ini tuh selalu sama ya pada tiap programnya, caranya library import aja. Lalu di sini untuk utilitas atau pendukungnya, jadi dia mulai dari membaca gambar, lalu ini untuk sharingnya di sini untuk variabelnya ada dari sharing horizontal, sharing vertikal, lalu untuk melakukan demonstrasinya, seperti ini untuk plot di keterangan gambar, lalu ini untuk refleksi, ini ada programnya, lalu ini untuk efek artistik. Lalu kita lanjut ke percobaan 10, 9 sorry. Ini adalah untuk komposisi transformasi. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, ini adalah contoh dari urutan transformasi non-komutatif ya. Jadi, mulai dari rotasi 30 derajat, lalu translasi plus 80, plus 50, lalu ada ini adalah TR dan juga RT. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk komposisinya. Ini untuk yang original, scale 0,7, rotate lalu ada yang di rotate ke 0,45 derajat, lalu ada juga translasi dan juga semua sekaligus. Nah, itu untuk komposisi bertahap dari original, rotasi 20 derajat, lalu ada share 0,2, scale 0,8 dan juga ini untuk digeser. Nah, ini sudah selesai. Lalu sekarang kita bahas programnya. Ini tetap sama. Lalu ini adalah pendukung untuk matriks homogen 3 kali 3. Lalu ini untuk method rotasi, lalu math scaling, lalu di sini ada math share, lalu ternyata tinggal di apply transform yang telah kita lakukan. Ini untuk create gambar, lalu ini untuk demonstrasi urutan transportasi yang pertama kali kita lihat tadi. Lalu untuk demo yang kedua untuk komposisi yang kompleks, di mana tadi ada dari TKA dan RKT. Lalu ini adalah untuk animasi komposisinya. Lalu kita lanjut ke percobaan 10, yaitu tentang distorsi lensa. Nah, ini untuk dari distorsi lensa, yaitu di sini untuk gambar tasnya itu hanya 2D, lalu
coba ditambahkan menggunakan barel K1 yang sama dengan minus 0,3, ini minus 0,6, ini plus 0,3 dan plus 0,6. Nah, ini untuk distorsi tangensial. Di mana sini untuk ukuran asli, lalu untuk P1-nya sama dengan 0,2, ini P2 sama dengan 0,2, lalu di sini P1 0,2 dan P2 sama dengan minus 0,2. Dan ini untuk K1, P1 dan P2. Nah, lalu ini untuk distorsi lensa pada foto nyata gitu. Jadi di sini pertama dari yang paling kiri adalah foto aslinya. Lalu ini kita menggunakan barel K1 yang sama dengan minus 0,4. Lalu ini adalah Piscation sama dengan K1 yang 0,3. Lalu ini kita menggunakan kombinasi K1, P1 dan juga P2. Seperti ini hasil dari visualisasinya. Nah, lalu ini untuk programnya, di mana ini akan mendefine dulu kita untuk membuat grid sebagai referensi yang tadi hitam dan line merah itu. Jadi ini kita definisikan dulu, lalu ini untuk membaca gambar, lalu ini untuk simulasi distorsi menggunakan CP2 remap, lalu ini untuk matrix kamera yang telah kita buat, lalu di sini kita akan juga membuat tata remap ya. Dan ini untuk demo 1, ini demo 2, ini demo 3, dan sudah selesai. Lalu kita lanjut ke percobaan 11. Baik, selanjutnya di modul 11 ini adalah tentang koreksi distorsi. Di sini kita coba jalankan dulu. Nah, ini sebenarnya masih berkaitan dengan distorsi lensa yang tadi. Jadi ini untuk bagian koreksinya. Nah, ini dari original, lalu setelah distorsi seperti ini, jadi seperti terlihat cembung. Bagaimana ya, seperti kamera 360 derajat. Lalu ini untuk koreksi undistorsi. Jadi sebelum kita koreksi distorsinya seperti ini, lalu ini untuk setelah koreksi remap. Nah, ini ada untuk mendapatkan kamera metrik yang optimal. Jadi setelah terdistorsi, lalu kita coba tambahkan alpha mulai dari 0, 0,3, 0,6 sampai dengan 1. Dan ini untuk perbedaannya. Nah, ini untuk vektor distorsi atau barrel distortion. Nah, ini jadi um, point of view kamera itu ada dari sudut-sudutnya itu seperti melengkung seperti itu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk um, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk principal point-nya di tengah-tengah. Lalu ini untuk programnya sama juga, ini untuk bagian utilitas. Lalu ini untuk barrel distortion moderate. Lalu ini untuk di demonstrasi satu yaitu undistort versus remove. Ini untuk detailnya. Lalu demo kedua adalah kita untuk membandingkan pengaruh alpha untuk mendapatkan gap optimal kamera matrix. Nah, ini lalu yang ketiga adalah visualisasi vektor distorsinya. Dan sudah selesai. Lalu kita lanjut ke percobaan 12. Kita coba run. Nah, ini untuk percobaan 12 yaitu untuk down sample 4 kali, atau jadi kita akan mencoba membandingkan antara aliasing versus anti aliasing. Nah, jadi dari gambar kita yang original, ini yang di sebelah kiri, lalu kita tambahkan dengan nearest atau aliasing, lalu linear atau anti aliasing. Nah, di sini kalau kita coba kombinasikan, kita mencoba tambahkan Gaussian plus linear di anti aliasing, dan ini untuk inter area. Jadi dia kalau ini dia difokuskan semua, kalau ini terfokus kepada bagian tengah aja seperti itu.
Nah, ini untuk dan sampel yang 8 kali, yaitu dari gambar asli, lalu nearest, linear, Gaussian plus linear, dan juga inter area. Ini untuk hasil dari visualisasinya. Nah, ini untuk downsample 4 kali dari gambar asli, lalu nearest, linear, Gaussian linear, plus inter area. Nah, di sini dapat terlihat perbedaannya. Lalu untuk downsample yang 8 kali menggunakan gambar yang sama-sama sebelumnya. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk pola 1 menggunakan app yang 16 pixel dan juga ini atau menggabungkan dengan kedua ya. Lalu ini untuk pengaruh Sigma Gaussian sebelum dari sampel 6 kali dari no blur, lalu 0,5, 1, 2, dan juga 4. Jadi setelah di blur tuh ternyata yang fokus itu yang tengah gitu. Nah, lalu ini untuk percobaan dari programnya. Lalu saat yang pertama lah diuji dengan frekuensi yang tinggi, lalu pengambilan anti-aliasing saat downsampling, lalu ini demo yang kedua untuk Molar pattern, lalu demo tiga untuk pengaruh Sigma Gaussian. Lalu sudah selesai, lalu lanjut kita ke percobaan 13. Jadi percobaan 13 adalah interpolasi gambar. Nah, ini untuk hasilnya dapat lihat. Jadi dari gambar asli, lalu kita coba diinterpolasi. Nah, ini untuk perbandingan interpolasi yang telah kita lakukan. Itu mulai dari patch 4 kali, lalu ada yang dari nearest, linear, line cos 4, dan juga area. Nah, ini ada perbedaannya. Nah, dari keempat ini, ternyata dari kelima ini, ketiga-tiga itu saat diinterpolasi itu ternyata zoom. Zoomnya itu blur. Dan sedangkan dua lainnya adalah dari nurse dan area itu dia nggak zoom, walaupun kita interpolasi seperti itu. Nah, ini yuk kita coba lihat lagi untuk downscale. Ini dari ukuran 400 ke 300, lalu kita nearest, lalu kita juga linear, kubik, lanjut 4, dan juga area. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi dapat dibedakan, ya, untuk hasilnya nanti kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini juga kita coba rotate hasil yang tadi. Nah, ini untuk bagian program ya. Jadi di sini ada sekitar 5 metode, yaitu metode nearest, linear, kubik, lanjut path, dan juga area. Seperti itu. Nah, ini untuk CPU yang kita gunakan, library-nya sudah ada, jadi kita tinggal panggil saja. Nanti kita tinggal gunakan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, ini untuk perbandingan upscale, lalu ini perbandingan downscale, lalu di sini untuk rotasi dan juga pengambilan berbagai interpolasi yang telah kita lihat tadi. Lalu ini untuk analisa PS NR. Lalu kita lanjut ke percobaan 14. Lalu selanjutnya ini adalah percobaan 14, yaitu untuk image pyramid. Kita coba run dulu. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi untuk Gaussian pyramid. Atau ini seperti zoom juga sebenarnya. Nah, ini di level 0 sampai dengan level 4. Ini ada untuk scale yang dari 320 kali 240 sampai dengan 20 kali 15. Nah, ini untuk detail tiap level ya. Jadi L0 itu detailnya 320 kali 240 sampai dengan detail 20 kali 15. Nah, ini untuk um, pyramid blending versus direct blend. Itu dari gambar A ke gambar B. Lalu selanjutnya kita coba direct blend atau semi terlihat. Lalu
Yang terakhir adalah Pyramid Blend yang seamless. Seperti itu. Nah, ini untuk dari programnya sama seperti sebelumnya, yaitu dari library, lalu import gambar, lalu kita untuk mendefinisikan membaca gambar, lalu ini untuk pembuatan Gaussian piramid yang tadi, lalu ini juga ada rekonstruksi, lalu untuk demonstrasi yang pertama, yaitu untuk Gaussian piramid, lalu yang kedua ini adalah Larsival pyramid, lalu di sini yang ketiga ada Larsival pyramid blending. Nah, jadi dari semua percobaan ini tuh setelah kita buat tuh lalu kan kita bandingkan gitu menggunakan gambar yang tadi kita telah tampilkan seperti itu. Lanjut kita ke percobaan 15 yaitu adalah koordinat polar. Dan di sini kita coba jalankan. Nah, ini untuk koordinat polar. Nah, di sini untuk transformasi linear polar yaitu dari gambar asli di bagian kanan, di bagian kiri, yaitu dari Cartesian ini kayak seperti zoom out. Lalu di sini kita coba tambahkan linear polar, yaitu dengan X radius dan Y sudut maka didapatkan zoom seperti ini gitu. Ya. Lalu ini untuk rekonstruksi seperti ini. Dapat dilihat seperti garis kotaknya itu seperti terlihat ada garis lekukan seperti itu ya. Jadi tidak terlihat tidak solid. Nah, next ini untuk yang log polar. Ini dapat terlihat em, pinggiran itu terlihat menjadi berantakan itu ya. Jadi sudah tidak solid seperti di gambar kirinya. Lalu selanjutnya dari Cartesian asli lalu menggunakan log polar lalu ini juga coba dirotasi 45 derajat ke kiri seperti itu. Nah, ini jadi seperti ini adalah hasilnya. Nah, ini untuk iris anular yaitu unwarped iris dengan polar transform. Jadi dari iris ini anular lalu ini adalah iris unwarped atau polar strip. Udah, lalu kita coba bahas programnya. Nah, di sini untuk program dapat dilihat ini untuk library new import gambar. Untuk demo pertama itu di demo linear polar. Lalu untuk demo log polarnya sama ini untuk parameter scale log polar yang telah kita inputkan. Lalu untuk demo 3 atau rotasi yaitu menggunakan translasi vertikal di log polar. Lalu di sini untuk aplikasi irisnya. Lalu di sini untuk print aja di serial monitor. Oke, kita lanjut ke percobaan 16. Kita coba jalankan. Nah, ini adalah untuk percobaan 16 yaitu remapping efek custom. Nah, ini untuk gabungan ya sebenarnya dari yang tadi kita mencoba di um, distorsi seperti yang tadi di kamera. Ini untuk hasilnya dari asli gelombang H, gelombang P, pusaran, kaca pembesar, piece A, dan juga kaleidoskop. Ya sudah, ini untuk programnya. Jadi untuk efek-efek remap yang tadi kita tambahkan itu mulai dari efek horizontal, efek vertikal, efek pusaran, efek kaca pembesar, efek piece A, dan juga efek cermin kaleidoskop. Nah, ini untuk demo semua efeknya. Lalu kita lanjut ke gamma coalition. Nah, ini coba kita run. Nah, ini ada untuk em, grafik dari gamma ya. Jadi dari ada beberapa warna yaitu menggunakan sama-sama 0,25 seperti itu. Ini adalah untuk intensitas input atau yang sudah ternormalisasi. Nah, ini untuk hasil gamma dari percobaannya. Itu gamma 0,25 itu masih terang, lalu gamma 0,5 terang, ya gamma 1 normal, gamma 1,5
gelap dan gamma 3 itu gelap. Jadi semakin besar nilai Y atau nilai gamma, maka akan semakin gelap gitu. Ini untuk foto gelap. Jadi dari foto gelap kita coba untuk terangkan gitu. Nah ini untuk hasilnya. Nah ini untuk histogram sebelum dan sudah gamma dari foto asli, lalu cerah dan juga gelap. Ini ada untuk intensitasnya. Dan ini untuk program yang di dalamnya, yaitu mulai dari define gambar, kita membaca dan juga mengimport. Lalu ini kita coba untuk membuat load gambar, lalu koreksi dan juga demo variasi gambar. Dan kita juga menggambarkan plotnya seperti yang tadi. Lalu kita untuk ini untuk mendemokan yang foto gelap. Dan juga ada histogram gambarnya untuk print di serial monitor. Lalu kita lanjut ke percobaan 18. Nah, transformasi intensitas. Jadi ini berbeda dengan transformasi dari gamma sebelumnya. Saat yang sebelumnya ada gamma biasa, ini untuk transformasi intensitas. Jadi ini untuk ada beberapa grafik ya, mulai dari input ya, dari input R, itu ada negatif, log, power, dan juga piecewise. Nah, ini untuk gambar hasil percobaannya. Nah, ini dari gambar asli, negatif sampai dengan clutch. Dapat dilihat ya, di sini perbedaannya. Lalu di sini dari gambar asli, ini menggunakan Hisek dan Clutch, ini dapat dilihat intensitasnya seperti apa. Dan ini untuk program yang di dalamnya, jadi kita menggunakan fungsi transformasi. Di ada transformasi negatif, log, dan juga transformasi power law. Dan juga transformasi piece-piece, histogram, Clutch. Nah ini untuk mendemokan dari seluruh um, yang kita variasikan. Lalu kita lanjut ke percobaan 19, ini adalah citra sintetis. Nah, di sini ada cobaan. Nah, ini adalah dari checkboard. Lalu kita tambahkan sim star, John Platt, lalu ada grader 2D dan juga tepi miring. Nah, ini ada jenis-jenis noise ya. Itu ada dari gambar asli, kita buat noise Gaussian, lalu sama dengan up 15 sampai, lalu juga ada salt plus pepper 1%, dan juga salt plus pepper 5%. Nah, ini untuk color checker match basic tetis 24 page. Nah, sudah. Jadi ini untuk bagian programnya. Jadi pertama kita coba membuat pola sintetis. Jadi setiap jari itu kita gunakan hitam putih dan juga lingkaran putih di tengahnya gitu. Lalu kita definisikan untuk membuat beberapa hal seperti John Platt, gradient, lalu juga kita tambahkan noise dan juga salt power gitu. Lalu ini untuk mendemokan semua percobaannya. Lalu ini untuk percobaan 20, yaitu Aerochomaker. Di sini coba kita jalankan. Nah, jadi di sini kita menggunakan 4 marker ID, yaitu dari marker ID 0, marker ID 1, marker ID 2, dan juga marker ID 3. Nah, ini kita coba lihat. Nah, jadi ini untuk hasil deteksinya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk identitas gitu. Jadi untuk mempermudah seperti itu.
Lalu ini untuk intimasi pose, overlay dan juga sumber 3D ya. Dan ini untuk dan itu biasanya kita gunakan untuk ID untuk misal setiap benda atau sesuatu itu ya. Jadi ini kita bisa gunakan sebagai identitas suatu benda atau suatu em, apapun itu yang nantinya akan kita pilih atau ini kita sesuaikan gitu. Ini untuk hasil dari program yang di dalamnya. Jadi kita membuat definisi dari gambar marker Aruko, lalu membuat papan Arukonya, lalu di sini juga untuk mendeteksi gambarnya. Nah, ini untuk TMT masih pose tiap maker, lalu ada juga apply dan ini untuk demonya. Dan juga ada kamera sintetis untuk melihat lebar gambar di tengah. Lanjut, ini untuk percobaan terakhir, yaitu download image. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, jadi setelah kita download image, maka akan muncul di bagian, nah, di sini kan ada ya, kita dapat dari sini. Daftarnya ini sudah kita simpan di download image di sini. Nah, ini gambar hasil dari yang kita install. Nah, ini ada gambar-gambar yang kita gunakan di percobaan sebelumnya. Nah, ini dapat kita lihat. Ini untuk programnya. Jadi, kita menggunakan sumber dari internet yang nanti akan di-download otomatis di by server gitu. Baik, selanjutnya saya akan coba membahas project yang telah kami buat. Itu di sini kami mengangkat permasalahan terkait dengan bidang fotografi, di mana biasanya para fotografer itu dia kesulitan saat ingin memahami efek berbagai jenis lensa yang akan digunakan untuk membuat fotografi gitu. Nah, di sini kami membuat simulator untuk dapat mengetahui beberapa hal. Itu kami akan melakukan simulasi efek focal length, yaitu mulai dari wide, normal, dan juga tele pada skin 3D sederhana. Lalu untuk simulasi deep of field atau bokeh, lalu untuk simulasi distorsi barrel atau wide angle atau tele. Lalu juga kita ada untuk simulasi vignette effect, lalu ada untuk simulasi chromatic aberration, lalu yang selanjutnya adalah untuk perbandingan side by side antar lensa. Lalu selanjutnya adalah kita gunakan menggunakan GUI untuk mempermudah para fotografer. Nah, ini kita coba jalankan untuk projectnya. Nah, ini untuk project yang telah kami buat. Itu di sini ada beberapa hal. Jadi kita sudah hmm, ada beberapa parameter tadi yang telah kita lakukan. Di sini ada untuk preset lensa, lalu ada juga untuk focal length, distorsi lensa, lalu ini adalah untuk bokeh, vignette, chromatic, dan juga gamma gitu. Jadi sini sudah lengkap semuanya. Ini kita coba dari preset lensa dulu ya. Kita coba contohkan. Itu mulai dari preset lensa ultra wide, yaitu dia menggunakan lensa 14 mm. Lalu ini untuk yang wide, lalu di sini adalah untuk yang standar, lalu ini untuk normal, lalu ini untuk portrait, tele dan juga super tele. Dan jadi bisa dilihat kalau yang ultra wide itu hampir semua objek itu bisa terlihat. Wide pun sama, cuman tidak terlihat seperti tidak terlalu luas seperti penglihatan dari hasil potret dari ultra wide gitu. Nah, ini kita coba untuk ubah, jadi kita bisa ngubah focal length gitu. Jadi sini coba kita lihat ini untuk focal length dan ini untuk preset yang sudah mengatur otomatis dari untuk parameter di bawah ini seperti itu.
Nah, ini kita coba lihat oh, agar si para fotografer ini dengan mudah untuk membedakan dan memilih lensa yang ingin digunakan. Di sini kita menambahkan fitur membandingkan semua lensa. Jadi pertama misal kita yang ultra wide, kita coba untuk yang ini ada yang wide menggunakan 24 mm, lalu normal 50 mm, dan juga ini yang terus 135 mm seperti itu. Lalu kita lanjut, kita coba bandingkan lagi, ini juga sama, perbandingan efek lensanya seperti itu. Terus kita coba lihat yang standar. Di sini juga sama ya. Jadi nanti para fotografer ini bisa melihat gitu. Mereka tuh lebih cocok menggunakan kamera apa dan juga menggunakan lensa yang berapa seperti itu. Lalu kita juga bisa untuk chromatic absorption. Di sini kita bisa atur untuk spek X yang blue dan rednya. Lalu kita render. Nah, lihat di sini perbedaannya. Ayo, ini kita aktifkan dulu. Nah, kita coba lihat. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah berfungsi. Lalu kita coba untuk mengaktifkan gamma. Nanti gamma rendah. Ini untuk gamma tinggi. Nah, seperti itu. Nah, jadi semua fitur ini sudah berhasil berjalan sebagaimana mestinya dan bisa digunakan oleh para fotografer untuk memilih lensa dan untuk memudahkan pekerjaannya gitu. Nah, setelah itu kita juga bisa menyimpan hasil gambarannya. Nah, ini bisa kita simpan di file yang kita inginkan gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.